أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. قهرت عدونا، بسطت رزقنا، وجمعت فرقتنا، وأحسنت مؤافاتنا. لكل ما سألناك ربنا آتيتنا. لك الحمد على نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو عامة أو خاصة أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر وافاض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السملاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة إلى آخر الحديث. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya tiang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus-menerus menjalankan syariat yang diajarkan terhadap kita semua sebagai realisasi dari rasa cinta kita terhadap beliau. Dan sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan ngiring beliau serta guru-guru kita
syurga, mudah-mudahan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan dari hadis yang sudah 3 kali pertemuan, bagaimana tersenyumnya dan tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya niki diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki adalah orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, beliau selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik masjid melepaskan sandalnya, maka beliaulah yang mengambil sandal Rasulullah dan dipegang. Sebelah kanan sandal Rasulullah ditaruh di tangan sebelah kanan, sebelah kiri sandal Rasulullah ditaruh di tangan sebelah kiri beliau. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehabisan siwak atau sugi bahasa tiang Pulau Musami untuk membersihkan giginya, maka beliaulah yang selalu mencari pohon arak untuk mengambilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugi atau siwak niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis niki, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis niki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahli nari khurujan." Saya diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, orang yang terakhir sekali keluar daripada api neraka berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dinamakan dengan jahannamiyun. Orang-orang niki mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka keluar dari api neraka. Setelah dibersihkan di surga, baru mereka diperintahkan untuk menempati surganya masing-masing. Rajulun, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang yakhruju minha zahfa, keluar dari neraka menuju ke surga dalam keadaan merangkak. Fayuqalahu, maka dikatakan terhadapnya oleh Allah Subhanahu wa taala, intalik fadkhulil jannah, silakan anda masuk surga. Qala, lantas orang niki fayadhabu liyadkhulal jannata, berjalan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dibersihkan di sungai surga selama sekian kali. Dan inilah orang paling hina, paling jelek penduduk surga, dan namanya pun disebut dengan jahannamiyun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di sini, insyaallah. Yang belum sami yang setiap hari sabar melakukan ketaatan, setiap hari baca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang mudah-mudahan pertama jangan sampai pelungguh mampir dulu di neraka, naudzubillah summa naudzubillah, untuk dibersihkan. Maka paksa diri pelungguh untuk membersihkan dosanya semangkinan niki, karena sebesar apapun dosa tiang pelungguh sami, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosa tiang pelungguh sami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika datang malaikat Jibril terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, setahun sebelum umatmu meninggal dunia, lantas dia mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Selama setahun dia lakukan kebaikan, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena umat-umat terdahulu niki puluhan tahun sebelum dia meninggal dunia harus bertobat, melakukan kebaikan dulu, baru diampuni dosanya. Maka Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril,
1 tahun sebelum meninggal, umatnya baru akan diampuni dosanya selama 1 tahun dia melakukan kebaikan. Maka Rasulullah SAW berkata terhadap malaikat Jibril, wahai Jibril, mintakan keringanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun naik Jibril menuju Allah, dari 1 tahun dikurangi 1 bulan. Rasulullah pun masih minta, dari 1 bulan menjadi 1 minggu, dari 1 minggu menjadi 1 hari. Rasulullah pun berkata, 1 hari pun andai kata umatku melakukan dosa, banyak dosa yang dia akan lakukan, maka mohonkan saya keringanan lagi. Maka Jibril pun datang, berangkat menuju Allah dan kembali lagi. 1 minggu menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 1 jam. Sampai yang terakhir Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang terakhir, bahwa umatmu sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, mulutnya tidak bisa bicara, dalam hatinya menyesali dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Penuh dosa ini, penuh bumi dan langit ini dengan dosanya, dan dia menyesali itu semua, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Rasulullah mengatakan, ini baru Jibril, ini baru yang saya inginkan terhadap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah nyawa pelungguh sampai di tenggorokan, tidak sempat lagi untuk melakukan dosa. Itulah salah satu namanya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, saking cintanya Rasulullah terhadap tiang pelungguh Sami. Sampai akhir hayat beliau yang keluar dari mulut beliau, ummati ummati ummati, an-nisa an-nisa an-nisa. Sampun tiang ceritakan pelungguh juga bagaimana Rasulullah membaca surah Al-Imran Al-Maidah ayat ke 118. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sampai menggoncangkan arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan ucapan saudaranya Nabi Isa yang mengatakan, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa seolah-olah ayat niki menyerahkan umatnya, tidak mau bertanggung jawab terhadap umatnya. Terserah, engkau mau azab silahkan, tapi engkau ampuni, engkau maha pengampun lagi maha penyayang Allah. Ada Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, lantas membuat arsyur rahmannya. Sambil menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Lalu Jibril turun, perintahkan Allah untuk turun menemui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan dia menangis? Sebenarnya Allah sudah tahu, tapi ingin memberitahu terhadap para malaikat bahwa Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat Jibril, dan benar beliau temukan Rasulullah dalam keadaan menangis. Maka Jibril bertanya, apa yang menyebabkan baginda menangis sampai membuat arsyur rahmannya bergetar? Kata Rasulullah, saya menangis bukan karena apa, tapi saya menangis karena teringat ucapan saudara saya Nabi Isa, wa in taghfir lahum fa innaka wa in tu'adzibhum fa innahu ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Adapun saya, wahai Jibril, saya tidak mau berpisah dengan umatku sampai pada akhirnya aku mendapat jaminan dari Allah akan keselamatan umatku semuanya. Maka Jibril naik menuju Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril sambil membawa surah Wad-Duha wal-laili idza saja. Begitu sampai Rasulullah masih menangis, maka Jibril mengucapkan salam dan membacakan surah Wad-Duha niki. Wad-Duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatadda. Begitu sampai di ayat niki, malaikat Jibril membacanya berulang-ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak wahai Muhammad,
Allah akan memberikanmu kemuliaan dan umatmu sampai pada akhirnya Anda ridha, Anda puas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar niki tersungkur, menangis. Lama Jibril menunggu Rasulullah sujud, baru Rasulullah bangun dan berkata terhadap Jibril, wahai Jibril, lan ardo, saya tidak senang, saya tidak rela wahai Jibril, wahidun min ummati yu'adzibu finnar, satu saja dari umatku yang abadi di neraka, saya tidak rela. Akhirnya Allah Subhanahu, malaikat Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwa Rasulullah minta supaya umatnya tidak ada yang abadi di dalam neraka. Akhirnya pelungguh mendapatkan jaminan, man qala la ilaha illallah, seperti yang tiang bacakan pelungguh. Barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia tidak pernah melakukan kebaikan, maksiat jalan terus, tapi pernah dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah kebaikan dalam hatinya yang dia tidak bisa realisasikan, tidak bisa dilakukan, maka inilah orang-orang yang terakhir keluar dari neraka dalam keadaan merangkak dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan yang belum sami tidak ada yang masuk dalam kategori seperti ini, dibersihkan dulu di neraka dari dosa pelungguh. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka paksakan diri pelungguh untuk bertaubat terus, mohon ampun terhadap Allah, sehingga begitu pelungguh pindah di alam dunia niki tidak akan pernah pelungguh bawa dosa sekecil apapun itu kecuali dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, saudara sekalian, jadi begitu Allah Subhanahu wa taala fayuqalahu intaliq fadkhulil jannah, berkata terhadap orang niki, silahkan Anda berangkat menuju surga, masuk surga. Qala, akhirnya orang niki fayadhhabu liyadkhulal jannah, berangkat untuk menuju surga. Fayajidun nas qad akhadul manazila, dia menemukan semua orang sudah mendapatkan bagian surganya masing-masing. Fayarji'u, akhirnya mereka kembali, dia kembali. Fayaqulu, sambil berkata terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, qad akhadhan nasu al-manazila, wahai Tuhan, selalu dengan tauin surganya masing-masing. Fayuqalahu, maka Allah berkata terhadap orang ini, tamanna, kalau begitu berharaplah Anda, berdoalah Anda. Qala, maka orang ini fayatamanna, berdoa dan berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, lantas dikatakan terhadapnya, fa innalakal ladzi tamannaita wa 'asharata adhafid dunya, maka sungguhnya Anda akan mendapatkan yang Anda harapkan, surga, wa 'asharat afid dunya, 10 kali lebih besar daripada dunia. Niki surganya orang yang paling kecil. Yang surga niki wah terlintas le dalam otak pikiran yang pelul sami, dah pernah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Tidak akan pernah terlintas dalam hati pikiran tiang peluru sami, tapi wajib dan pasti tiang peluru sami akan menikmatinya. Jangankan marak niki 10 kali, yang konon istananya seluas 100 tahun perjalanan. Fa inna adna ahlul jannati manzilatan liman yanzura fi mulkihi masirata alfi sanatin. Surga yang dia temukan 10 kali dunia niki perjalanan 1000 tahun. Dunia niki kan paling 5-6 tahun dengan keliling, bahkan pernah yang lihat di TV ada orang keliling dunia niki ya, menggunakan sepeda.
kurang lebih sekitar 3 tahun dia jalan keliling menggunakan sepeda. Dia sudah wabui dunia niki kelilingin. Itu sebenarnya kan dikatakan dunia dari kata dana, dalil bermakna dalil, hina. Yang pun Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Mutalim menyebutkan hiya dunia aqallu minal qalili wa 'ashikuha adallu minadh-dhalili tasummu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiya dunya aqallu minal qalili, dunia yang tempelung sampai tempat ini ki sedikit daripada yang sedikit. Ya ampun, darat dengan puas hidup di atas dunia niki. Miliaran duit pelungguh, triliunan duit pelungguh tidak akan pernah puas hidup di atas dunia niki. Seperti mana Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyani minadz-dzahabi." Seandainya kata manusia ini diberikan 2 sungai emas, 2 lembah emas penuh hartanya dengan emas, pasti dia akan labtaghaw thalithuha, pasti dia akan berharap untuk mendapatkan yang ketiganya. Semakin sugih pelungguh di atas dunia niki, semakin terasa pelungguh miskin. Buktikan dah. Kurang apa mereka sih mengambil uang-uang negara niki? Gajinya sekian ratus juta, uangnya sekian miliar, tapi masih sempat juga mereka menilap mengambil uang negara miliaran. Kurang apa mereka? Cuman itulah gambaran dari dunia niki kecil yang orang tidak akan pernah puas untuk mendapatkannya. Budaya pelungguh 100 juta, ternyata ajin motor 1 juta. Budaya pelungguh 500 juta, ajin motor 1 miliar. Budaya pelungguh 10 miliar, ternyata ajin jet aji 100 miliar. Ya Allah. Yang pun dengan orang-orang kafir yang memiliki banyak harta niki, ya kelihatannya mereka bahagia, kelihatannya menurut pelungguh, tapi kenyataannya dalam hatinya ditaruhkan oleh Allah, duribat alaihimud dhillah wal maskanah, ditaruhkan dalam hatinya rasa hina dan rasa miskin seberapapun harta mereka. Beda dengan tiang pelungguh sami, miskin pelungguh tapi ditaruhkan dalam hatinya rasa kaya. Beri pelungguh 50 juta, alhamdulillah tenang mah hidup pelungguh kan. Penghasilan pelungguh bilang jeluk, ya sebulannya 2,5 juta, alhamdulillah tenang hidup pelungguh. Duribat alaihim dhillah wal maskanah wa ba'u bil ghadabin min Allah. Kembali mereka mendapatkan kebencian dari Allah. Ini yang disebut istidraj, jalan Allah untuk menyiksa mereka dunia dan akhirat. Karena dunia ini bukan tujuan, ya, bukan tujuan, tapi wasilah, sekedar penyampai yang belum saja untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua sungai emas, berarti mengisi KFM ya triliunan sudah itu. Pasti akan minta pelungguh yang ketiganya, sampai pada akhirnya baru yang pelungguh sampai akan puas. Begitu mulut pelungguh ditutup dengan tanah alias mati. Yang bu, orang-orang yang nantinya begitu di akhirat dia membawa sekalipun sebesar bumi ini bundaran emas yang dia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan diri dari siksa Allah Subhanahu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di darah ya, sesugih-sugih dengan darah sampai memiliki muara dunia niki emas niki darah.
memiliki barang 2000 triliun. Raja Salman 1000 triliun. Jangan lihat di YouTube yang ini, sila perlu dari YouTube dengan si Sugi ini, dan sebagainya. Nanti namanya pelajaran bagi pelunggu bahwa mencari kekuasaan di dunia ini tidak pernah ada. Seberapapun harta pelunggu dia akan pernah puas hidup di atas dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sedikit, dalil, hina. Kepuasan cuma setelah yang suami meninggal, ya. Dan paling kecil lagi orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga terakhir, surga yang dia dapati sejauh 1000 tahun perjalanan, seluas 10 kali bumi ini. Istananya 100 tahun perjalanan. Kalau pelunggu istiqamah lakukan salat duha, maka rumah pelunggu nanti di surga akan dibangunkan, istana pelunggu di surga akan dibangunkan dari emas. Man salat duha intai asyarata rak'atin banallahu qasran fil jannati min adh-dhahab. Siapa di antara pelunggu sanggup sembahyang sunat duha 12 rakaat kata Rasulullah, maka Allah akan bangunkan pelunggu di surga nanti istana dari emas dengan batu bata. Dari emas. Dan luas istana pelunggu 100 tahun perjalanan. Luna saya si paling sugi di dunia niki atau di pancor niki budaya balik kira-kira per hektar balik niki pelunggu. Kira-kira ada keliling. Yang surga ini tidak pernah terlintas, ya, dalam benak pelunggu. Jangankan yang begitu mulia dan indah serta besarnya di dunia ini saja, duit dengan sugi-sugi di atas miliaran-miliaran harta mereka. Lalu sampun dek pelunggu membayangkan begitu pelunggu mereka ngaji di bawah masjid, ada dengan datang ke pelunggu karena pelunggu rajin ngaji, akhirnya pelunggu diberikan 100 juta, 500 juta. Pernah pelunggu terbayang dek? Dia mah terbayang kan, segala duitnya semakin dikit. Tapi di akhirat janji Allah, Nabi yang dijanjikan Allah, Inna Allah la yukhul mi'ad. Allah dia akan pernah keluar dari janjinya, pastikan urusannya akan berkata. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Yang pelunggu, yang berusaha miskin, yang penting tak beribadah, rajin beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penghuni surga itu diperlihatkan oleh Allah kata Rasulullah, diperlihatkan oleh Allah bahwa penghuni surga yang terbanyak adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Itulah penghuni surga yang terbanyak. Dan mereka lah yang pertama kali masuk surga. Dengan miskin, si sabar dengan kemiskinan yang Allah berikan terhadap mereka, terus taat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti akan menikmati fasilitas surga yang Allah berikan, yang Allah siapkan. Setelah 500 tahun, setelah setengah hari, pelunggu nikmati, orang-orang miskin ini mati surga. Setelah setengah hari, baru orang-orang yang kaya dan syukur dengan kekayaannya, hartanya dia gunakan berbuang di jalan Allah. Setengah hari, sejelo di akhirat pada barat siu tahun di atas dunia niki, berarti setengah jelo di akhirat 500.000 tahun. Orang-orang miskin menikmati fasilitas surga dulu, baru dengan sugih yang mengarahkan hartanya
berjuang di jalan Allah, bersyukur dengan kekayaannya. Sabar-sabar gitu. Dengan kemiskinan yang kemungkinan insyaallah sugih-sugih dang bagus negeri. Allah mudah-mudahan laisal ghina kathratul mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan termasuk orang kaya punya harta, tapi yang namanya orang kaya adalah orang yang cukup dengan apa yang Allah berikan terhadap mereka. Para sekalian yang kita muliakan, qala fa yaqulu ataskharu minni wa anta malikun. Orang ini merasa kayak diolok-olok oleh Allah. Begitu dia diperintahkan masuk surga dan 10 kali dunia ini disambut surganya, ya, seolah-olah tidak percaya sambil berkata, ataskharu minni, ya Allah, apakah engkau mengejekkan sementara engkau adalah raja, Tuhan yang disembah? Tidak percaya. Qala, ya, laqad ra'aitu lantas Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sambil kelihatan gigi gerahnya. Saking karena bahagianya mendengar umat yang terakhir masuk surga, surganya seluas 10 kali bumi niki. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Nabi yang disebutkan, ceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, pasti yang berusaha akan terdekat. Harus yang berusaha sebagai orang yang beriman harus meyakininya. Dan sampai pelungguh, naudzubillah summa naudzubillah, akan berkata seperti orang pelisa bangun batu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan pernah berkata seperti itu. Apa yang ditirkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti yang berusaha akan terdekat. Dan antara surga dengan surga niki memiliki derajat-derajat yang berbeda. Fil jannati mi'atu darajat. Antara surga yang satunya dengan surga yang berikutnya niki memiliki derajat 100 derajat. Antara derajat yang pertama dan derajat yang kedua, ma baina kulli darajatain mi'atu 'am, perjalanan 100 tahun. Tapi perjalanan 100 tahun ini, istana pelungguh yang begitu luas, seperjalanan 1000 tahun ini, ya, luasnya ini, pelungguh akan lihat yang zuru ila aqsahu kama yang zuru ila denah. Sama halnya pelungguh lihat yang jauh ini seperti melihat yang dekat. Manusia bisa menciptakan alat untuk melihat yang jauh ini dengan dekat sekali. Begitu juga Allah lebih gampang menciptakan itu semua nanti. Mata pelungguh lebih tajam daripada Nabi namanya alat-alat untuk melihat yang jauh, yang kecil, yang tidak kelihatan itu. Lebih sanggup Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata pelungguh yang jauh kelihatannya seperti yang dekat. Dan dengan taman neraka niki ya beda-beda kemuliaan yang diberikan. Awal zumratin darijul jannah suratum ala suratil qamar niki. Yang pertama masuk surga, orang-orang yang pertama kali masuk surga nanti, ya. Allah ciptakan orang niki, penghuni surga niki seperti awal kejadiannya dulu. Beda dengan ahli neraka seperti yang saya sampaikan terhadap pelungguh malam Senin, malam Ahad yang lalu. Penduduk neraka diciptakan oleh Allah, ya, seluas 3 hari perjalanan toaknya niki, giginya mara Jabal Uhud. Jabal Uhud niki 7 kilo. Bibir bawahnya niki ngamber sampai pusatnya. Dibangkitkan dalam keadaan hina. Adapun penduduk surga dibangkitkan dalam keadaan mulia dan dikembalikan penciptaannya seperti awal Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan Nabi Adam 60 hasta. Kalau dihitung meteran kurang lebih sekitar 40 meter tingginya. Lebarnya 7 meter. Lebar 7 meter. Tingginya 40 meter, lebarnya 7 meter. Gagahnya melebihi Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW begitu juga wibawanya melebihi Nabi Ibrahim AS. Ini penduduk-penduduk surga yang laki-laki.
Adapun perempuan-perempuan surga kecantikannya melebihi bidadari. Seandainya kata bidadari ini turun semakin hari semua akan mati tinjau. Nina ataupun mama si tele ini langsung dia tele ini selaput pelumbu mati tinjau. Saking kena enges. Begitu juga perempuan-perempuan surga yang kecantikannya melebihi bidadari. Pitupulu isin bungkus awak niki, pitupulu pakaian dia gunakan untuk membungkus badannya niki, masih kelihatan cahaya betisnya niki, putih betisnya niki masih kelihatan. Lagi si lain-lain, ya Allah, mudah-mudahan untuk diberikan kesabaran terus taat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di atas ketaatan. Sekalipun semakin niki ambura berbanding dengan luar negeri niki, darat berlumut, dengan artis-artis luar negeri itu sangat luar biasa. Bagi para dia itu mancung, luar biasa kecantikan mereka. Ada pelumbu mancung dari dalam hidup pelumbu. Ada sendiri tahu sama gigi yang ada. Tapi sekalipun begitu semakin hari silakan terus sabar, terus tak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dunia ini sementara, bukan goyah, tapi sudah wasilah saja, penyambit yang perlu kami untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan yang terakhir dan itu yang perlu kami sangat butuhkan. Seperti khutbah yang kemarin, pada Jumat. Dua perkara yang sangat yang butuhkan, yaitu pertama mendapatkan surga Allah dan kedua terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman sekalian, karena ini terakhir, bukan terakhir tapi penutup sementara, bukan terakhir, penutup sementara. Insyaallah setelah Ramadan mudah-mudahan yang berusaha diberikan kesehatan lagi, kesehatan yang sempurna, bisa tumbuh kali Ramadan dengan sempurna. Sehingga insyaAllah dengan setelah Allah bisa dipertemukan lagi, saling sama-sama mengingatkan, saling sama-sama nasihat-nasihati untuk terus bersabar menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga insyaAllah memperhatikan semuanya yang perlu dosa-dosanya. Dan sampai kata selamat yang menyampaikan, selamat tunggu ada salah dan keliru, tentunya maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih. Allahumma biqadari sabil ar-rasyad. Assalamu